Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur yang beranggotakan saya, Kevin Haris Junjunan dengan NPM 181111076. Yang kedua ada Faris Hawari 181111051. Dan yang terakhir ada Nana Trisna dengan NPM 1811116. Next. Pengertian dari enterprise arsitektur adalah enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi pada setiap organisasi dan perusahaan yang kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada tujuan dari yang pertama strategi dan orientasi. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dan berkesinambungan. Yang ketiga, efisiensi dan efektif. Dan yang keempat, transparansi dan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris Hawari. Di sini kami menggunakan metodologi yang pertama. Di sini kita tuh menggunakan metodologi yang enterprise architecture planning. Kenapa? Karena prinsipnya menggunakan kerangka atau framework Zachman dengan cara yang praktis agar lebih efisien saja. Terus di sini ada hambatan pengembangan. Yang pertama, kekurangan teknik atau metodologi yang digunakan. Yang kedua, keberhasilan tim tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwa pengembang perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. Yang ketiga, perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. Lalu di sini ada karakteristiknya, memberikan pelayanan yang lebih efektif. Yang pertama, yang kedua, mendukung peningkatan fungsi dan bisnis enterprise. Yang ketiga, mendukung enterprise dalam penyampaian informasi. Yang keempat, membantu menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam enterprise. Lalu yang kelima, terakhir, menghasilkan jalur bimbingan investasi di masa depan. Di siklus hidup proses AI ini, mangga, Nana. Oke, baik. Oke, di sini ada siklus hidup proses AE. Dan di sini ada penyusunan gagasan tahapannya itu ya. Di sini ada coretan atau whiteboard dan PowerPoint gitu. Nah, di tahapan ini tuh kita bisa menggunakan tahapan sebagai whiteboard atau menggunakan PowerPoint gitu. Nah, selanjutnya itu ada tahapan desain gitu. Nah, di sini tuh isinya tuh sebagai analisis model yang formal gitu. Nah, kita tuh di desain ini tuh mau menggunakan desainnya yang bagaimana, modelnya yang bagaimana, itu kita atur di tahapan ini gitu. Terus di sini ada penggunaan. Di sini poinnya itu implementasi dalam operasional sistem visualisasi untuk stakeholder yang berbeda gitu. Di sini meliputi lebih ke implementasinya sih gitu. Selanjutnya itu ada poin manajemen. Nah, di sini tuh untuk mengganti sistem secara bertahap untuk pemeliharaan versi. Nah, di sini tuh kita memanajemen gitu versinya yang berbeda-beda atau update dari yang kita kelola itu seperti apa untuk kelanjutannya. Oke, next. Nah, di sini juga ada siklusnya yang kita gambarkan gitu. Di sini ada gagasan, desain, penggunaan dan manajemen. Dan semuanya itu masuk ke dalam proses arsitektur gitu. Dan siklusnya itu saling berkesinambungan. Jadi nggak bisa kita cuma duluin satu gagasan dulu atau desain dulu. Jadi semuanya harus selesai secara bersamaan gitu. Setelah itu baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu. Atau ke implementasi. Lanjut next. Oke, di sini tuh juga ada faktor penggeraknya gitu. Yang pertama itu ada faktor internal. Dan di sini faktor internal itu meliputi efektivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen enterprise dan bukan spesifikasi detail dari setiap komponennya. Itu. Dan
yang selanjutnya itu ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini meliputi faktor luar enterprise yang memaksa untuk harus mengadopsi praktik-praktik arsitektur enterprise. Next. Oke, selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena pada dasarnya kita masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.